Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi peron stasiun Manggarai. Udara dingin menyeruak di antara kerumunan orang yang menunggu kereta malam terakhir menuju Bogor. Sebagai seorang pegawai kantoran yang sering pulang larut, Raka sudah terbiasa dengan suasana stasiun yang mulai lengang saat malam semakin larut. Ia melirik jam tangannya, 23.45. Kereta terakhir akan berangkat dalam 5 menit. Dengan langkah lelah, Raka memasuki gerbong paling belakang. Biasanya, gerbong ini cukup sepi pada jam segini, dan malam ini tidak berbeda. Hanya ada beberapa penumpang yang tersebar di kursi-kursi panjang. Seorang pria parubaya tertidur dengan kepala bersandar di jendela, seorang ibu muda memangku anaknya yang terlelap, dan seorang wanita tua duduk di sudut, mengenakan kerudung hitam yang menutupi sebagian besar wajahnya. Raka memilih kursi di dekat pintu, meletakkan tasnya, lalu menyandarkan kepala ke sandaran kursi. Kereta mulai bergerak perlahan. Suara gesekan roda besi dengan rel menambah nuansa sunyi yang mencekam. Ia mengeluarkan ponselnya untuk mengecek pesan, tetapi anehnya, sinyal tiba-tiba hilang. Biasa. Sinyal di jalur ini memang suka hilang. Gumamnya pelan. Namun, ada sesuatu yang mengganggu perhatiannya. Saat melihat ke jendela, ia merasa ada yang tidak beres. Bayangan di kaca memperlihatkan lebih banyak orang daripada jumlah penumpang di gerbong. Ia mengerjapkan mata, berpikir mungkin hanya efek refleksi dari cahaya luar. Tetapi semakin lama ia memperhatikan, semakin jelas keanehan itu. Bayangan seorang pria berdiri di lorong gerbong, tetapi saat Raka menoleh ke belakang, lorong itu kosong. Jantungnya berdebar. Ia berusaha mengabaikan rasa takut yang mulai merayap dan kembali menatap layar ponselnya. Namun, sebelum sempat membuka aplikasi apapun, suara berat dan serak terdengar dari sebelahnya. "Kamu juga bisa melihat mereka?" Raka terkejut. Seorang pria yang sebelumnya tidur kini menatapnya dengan mata sayu. Suaranya pelan, tetapi ada nada ketakutan dalam ucapannya. Raka mencoba tersenyum, berpura-pura tidak mengerti. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya, berusaha terdengar santai. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menelan ludah, lalu menunduk. Sekilas Raka bisa melihat tangannya gemetar. Saat itulah kereta memasuki sebuah terowongan panjang. Lampu di dalam gerbong meredup sebentar, lalu menyala kembali. Tetapi sesuatu berubah. Raka merasakan udara yang lebih dingin dari sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang ikut masuk bersama mereka ke dalam kegelapan. Wanita tua di sudut gerbong yang sejak tadi diam, kini duduk lebih dekat. Raka yakin ia tidak pernah melihatnya berpindah tempat. Lampu kembali berkedip. Kali ini, suara dari speaker pengumuman terdengar, tetapi bukan suara masinis. Suara itu terdengar seperti rekaman lama, dipenuhi gangguan statis. "Kecelakaan kereta, jalur ini tidak ada yang selamat." Raka membeku. Kereta masih melaju, tetapi perasaannya mengatakan, ini bukan jalur yang seharusnya. Raka menatap speaker di atasnya dengan napas tertahan. Suara rekaman itu dipenuhi gangguan statis, seolah berasal dari masa lalu. "Kecelakaan kereta, jalur ini tidak ada yang selamat." Kalimat itu terus terulang dengan suara yang semakin mendistorsi, sebelum akhirnya lenyap digantikan oleh kesunyian yang lebih mencekam. Kereta masih melaju dalam gelap, dan sesuatu terasa berbeda. Raka melirik ke jendela, tetapi tidak bisa melihat apapun di luar selain pekatnya kegelapan. Seharusnya, jalur ini memiliki lampu-lampu di sepanjang terowongan, tapi kali ini tidak ada satupun cahaya. Ia menelan ludah dan melirik ke pria di sebelahnya, orang yang tadi berbicara padanya. Pria itu tampak lebih tegang sekarang, tangannya mencengkeram celana dengan kuat, matanya menatap kosong ke depan. Raka akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Suaranya nyaris berbisik. "Pak, tadi Bapak bilang, aku bisa melihat mereka. Mereka siapa?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang sebelum akhirnya bergumam pelan. "Mereka yang seharusnya tidak ada di sini." Jantung Raka berdetak lebih kencang. "Maksud Bapak?" Pria itu melirik ke sekeliling gerbong, lalu menunduk. "Kita tidak sendiri. Gerbong ini tidak semuanya berisi orang hidup." Darah Raka terasa membeku. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri saat mendengar ucapan itu.
Saat itulah ia menyadari sesuatu yang semakin membuatnya ketakutan. Wanita tua berkerudung hitam yang duduk di sudut gerbong kini lebih dekat lagi, hanya berjarak beberapa kursi darinya. Padahal, ia tidak pernah melihat wanita itu bergerak. Raka mencoba mengalihkan pandangannya, tapi matanya justru tertuju pada sesuatu yang lebih mengganggu. Di jendela ada pantulan wajah seseorang tepat di belakangnya. Dengan napas tertahan, ia menoleh perlahan. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali melihat ke jendela, wajah itu masih ada di sana, menatapnya dengan mata kosong dan kulit pucat kebiruan. Raka terlonjak dari kursinya, jantungnya berdetak liar. Pria di sebelahnya menahan tangannya dengan cengkraman kuat. Jangan panik, jangan tunjukkan kalau kamu tahu. Raka hampir kehilangan akal sehatnya. Ia ingin berlari keluar dari gerbong, tapi kemana? Kereta masih melaju di dalam terowongan yang seakan tak berujung. Namun sebelum ia bisa melakukan apapun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Lampu di dalam gerbong meredup kembali, lalu berkedip dengan ritme yang tidak wajar. Dalam kilatan cahaya yang muncul sesekali, Raka bisa melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Lebih banyak orang. Gerbong yang tadinya hanya diisi beberapa penumpang, kini penuh sesak dengan sosok-sosok asing. Wajah mereka pucat, beberapa terlihat seperti terluka parah, dan yang lainnya duduk dengan kepala tertunduk tanpa ekspresi. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya duduk diam seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang. Tiba-tiba, wanita tua berkerudung hitam yang sejak tadi diam, membuka mulutnya. Satu lagi, malam ini, satu lagi. Lampu berkedip sekali lagi, dan saat menyala kembali, satu penumpang menghilang. Jantung Raka berdebar kencang. Ia melihat ke sekeliling gerbong, mencoba mencari siapa yang menghilang. Pria paruh baya yang tadi tertidur di dekat jendela sudah tidak ada. Kursinya kosong, tapi masih ada bekas lipatan di joknya, seolah ia baru saja duduk di sana beberapa detik lalu. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda dia pergi. Namun yang lebih mengerikan adalah tidak ada seorang pun yang bereaksi. Ibu muda dengan anaknya masih duduk diam. Pria di samping Raka tetap menatap ke depan dengan wajah tegang. Dan wanita tua berkerudung hitam, ia kini menoleh ke arah Raka, senyum samar terbentuk di wajahnya. Raka menelan ludah, napasnya memburu. Pak, penumpang yang tadi di situ, kemana? Bisiknya kepada pria di sebelahnya. Pria itu menggeleng pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Dia sudah diambil. Raka merasakan kakinya melemas. Apa maksudnya? Sebelum pria itu bisa menjawab, suara pengumuman kembali terdengar dari speaker kereta. Kali ini, suara itu lebih jelas, tetapi sama sekali bukan suara masinis. Korban ditemukan tewas di dalam gerbong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kecelakaan ini masih menjadi misteri. Suara itu terdengar seperti cuplikan berita lama. Raka merasakan sesuatu yang sangat salah. Tangannya gemetar saat ia kembali melirik ke jendela. Bayangan-bayangan di kaca semakin banyak. Mereka memenuhi gerbong, lebih banyak daripada yang seharusnya ada di dalam kereta. Dan kali ini beberapa dari mereka mulai menoleh ke arahnya. Matanya bertemu dengan sepasang mata kosong yang menatapnya langsung dari pantulan kaca. Ia menoleh cepat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat kembali melihat jendela, bayangan itu masih ada di sana, lebih dekat dari sebelumnya. Raka mencengkeram tepi kursi, mencoba mengendalikan rasa paniknya. Ia harus keluar dari sini. Tapi bagaimana? Kereta masih melaju. Saat ia hampir berdiri, pria di sebelahnya mencengkeram lengannya kuat. Jangan bergerak. Kenapa suara Raka bergetar? Pria itu melirik ke ujung gerbong. Dengan suara pelan dan tajam, ia berkata, karena mereka sedang mencari siapa yang akan diambil berikutnya. Seolah menjawab ucapannya, lampu dalam gerbong berkedip lagi. Dalam sepersekian detik kegelapan, suara langkah kaki terdengar mendekat. Bukan satu, tapi banyak. Dan ketika lampu menyala kembali, Raka melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ibu muda yang tadi memangku anaknya kini duduk sendirian. Tidak ada bayi di tangannya. Ia hanya menatap lurus ke depan dengan ekspresi kosong, seolah tidak menyadari apa yang hilang darinya. Tapi Raka tahu, anak itu sudah tidak ada. Satu lagi menghilang. Kereta masih melaju dalam gelap. Tidak ada tanda-tanda akan berhenti.
Raka tidak bisa mengalihkan pandangannya dari ibu muda yang kini duduk sendiri. Ia masih dalam posisi yang sama, tetapi pangkuannya kosong. Tidak ada bayi, tidak ada suara tangisan, tidak ada reaksi darinya, seolah ia bahkan tidak menyadari anaknya telah menghilang. Napas Raka semakin berat, ia menoleh ke pria di sampingnya. "Pak, kita harus keluar dari sini." Pria itu menelan ludah, lalu berbisik, "Kita tidak bisa." Bukan dengan cara biasa, Raka menggenggam lututnya dengan tangan berkeringat. "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Pria itu menoleh cepat ke wanita tua berkerudung hitam yang masih duduk di sudut gerbong. Ia tidak bergerak, hanya menatap lurus ke depan dengan senyum samar. "Jangan menatapnya terlalu lama," bisik pria itu lagi. "Dia tahu kalau kita sadar." Kata-kata itu membuat Raka merinding. "Siapa dia?" Pria itu menghela napas berat, matanya penuh ketakutan. "Dia bukan manusia." Raka ingin bertanya lebih jauh, tapi sesuatu mengalihkan perhatiannya. Suara langkah kaki. Perlahan, bunyi sepatu menyeret terdengar dari ujung gerbong. Bukan suara biasa. Terdengar berat, menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan susah payah. Dan suara itu semakin dekat. Lampu dalam gerbong berkedip sekali lagi dan saat menyala, sosok itu sudah ada di tengah gerbong. Seorang pria, mengenakan seragam petugas kereta yang kusut dan penuh noda gelap. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ada luka besar di sisi kepalanya, seolah ia pernah mengalami benturan keras. Pria itu berdiri diam, lalu perlahan membuka mulutnya. "Tiket kalian sudah dibayar." Suara itu serak, bergetar, dan terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Raka menahan napas. Sesuatu dalam dirinya tahu, jika pria itu mendekatinya, ia mungkin akan menjadi yang berikutnya menghilang. Pria di sampingnya menggenggam lengannya dengan kuat. "Idia, jangan jawab, jangan bergerak, jangan menunjukkan kalau kamu mendengar the drone." Raka menunduk, mencoba mengabaikan sosok itu, tetapi rasa takutnya semakin besar. Matanya melirik ke pantulan jendela, dan apa yang ia lihat hampir membuatnya berteriak. Bukan hanya satu. Ada lebih banyak sosok lain di dalam gerbong. Duduk di kursi, berdiri di lorong, beberapa bahkan tampak menggantung di langit-langit gerbong. Mereka semua menatapnya. Raka menutup matanya, tubuhnya gemetar. Ia harus keluar dari sini. Sekarang. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara dari speaker kembali berbunyi. Gerbong terakhir akan dikosongkan. Dan saat lampu berkedip lagi, sosok petugas itu sudah ada tepat di depannya. Sosok petugas itu perlahan menoleh ke sisi lain gerbong. Kepalanya bergerak dengan gerakan patah-patah, lalu berhenti di depan ibu muda yang kehilangan anaknya. Tanpa perlawanan, ibu itu berdiri. Matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Seolah-olah ia bukan lagi manusia. Sosok petugas itu mengangkat tangannya yang pucat dan menunjuk ke pintu gerbong. Pintu yang seharusnya tertutup, terbuka dengan sendirinya. Di luar tidak ada rel, tidak ada stasiun, tidak ada dunia nyata. Hanya kegelapan pekat, dan dalam diam, ibu muda itu melangkah keluar. Tanpa suara, tanpa perlawanan, hanya menghilang ke dalam kegelapan. Pintu menutup kembali dengan bunyi berderit pelan. Sosok petugas itu menundukkan kepala, seolah tugasnya telah selesai, lalu perlahan memudar, hilang begitu saja, seperti kabut yang tertiup angin. Gerbong menjadi hening, tapi Raka tahu, mereka belum selesai. Gerbong menjadi sunyi. Raka menatap keluar jendela, melihat peron stasiun tua yang remang-remang. Lampu-lampunya berkedip, cat temboknya mengelupas, dan papan nama stasiun sudah tak terbaca. Di tengah peron, sosok petugas kereta berdiri diam. Seragamnya lusuh, kepalanya miring dengan luka besar yang menganga. Pintu gerbong terbuka perlahan, mengeluarkan suara decitan panjang yang menusuk telinga. Wanita tua berkerudung hitam berdiri di depan Raka. Senyumnya semakin lebar. "Ini kesempatanmu." Pria di sebelahnya mencengkeram lengan Raka dengan erat. "Jangan turun, ini bukan stasiun nyata."
Kalau engkau turun, kau tidak akan kembali. Raka menelan ludah. Dadanya naik turun, pikirannya kacau. Tetap di dalam berarti menunggu giliran untuk menghilang. Tapi turun, jika pria ini benar, mungkin dia akan terjebak selamanya. Sementara ia ragu, lampu gerbong berkedip lagi. Dalam sekejap, gerbong yang tadinya hampir kosong kini penuh sesak. Puluhan sosok dengan wajah pucat, tubuh membusuk, dan mata kosong duduk di kursi-kursi. Mereka semua menatap Raka. Mereka menunggunya. Mereka ingin dia tetap di sini. Gerbong terakhir akan dikosongkan. Suara dari speaker bergema di seluruh kereta. Pintu masih terbuka. Petugas di peron masih diam, menunggu. Lalu, sebelum semuanya terlambat, Raka berlari. Ia mendorong tubuhnya ke depan, melompat keluar dari gerbong ke peron tua itu. Begitu kakinya mendarat, udara di sekitarnya terasa berubah. Lebih dingin, lebih berat. Ia menoleh ke belakang. Di dalam gerbong, sosok-sosok itu masih menatapnya. Wanita tua berkerudung hitam kini berdiri tepat di pintu. Wajahnya berubah. Kulitnya mulai mengelupas, matanya kosong dan hitam pekat. Dia bukan manusia. Kau akan kembali, cepat atau lambat. Pintu menutup dengan keras. Kereta itu perlahan mulai bergerak lagi, melaju ke dalam kegelapan. Dan dalam hitungan detik, hilang begitu saja. Tidak ada suara, tidak ada rel yang bergetar, tidak ada jejak bahwa kereta itu pernah ada. Raka berdiri terpaku di peron kosong. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia berhasil keluar. Namun, ketika ia berbalik untuk mencari jalan keluar dari stasiun, sesuatu membuat darahnya membeku. Papan nama stasiun yang sebelumnya tak terbaca, kini jelas terlihat. Stasiun Bogor. Tapi bagaimana mungkin? Stasiun Bogor yang asli tidak pernah terlihat seperti ini. Dan lebih buruk lagi, peron ini tidak memiliki pintu keluar. Ia tidak benar-benar selamat. Keesokan paginya, petugas kebersihan menemukan seorang pria tak sadarkan diri di bangku tunggu stasiun Bogor. Bajunya kusut, tubuhnya gemetar, dan ia terus bergumam sesuatu. Saat petugas membangunkannya, pria itu langsung terlonjak bangun dan menoleh ke sekeliling dengan panik. Aku berhasil keluar? Petugas kebingungan. Pak, Anda baik-baik saja? Anda dari mana? Raka menatap pria itu dengan wajah ketakutan. Kereta itu tidak seharusnya ada. Yang membuat petugas semakin bingung bukan hanya ucapan Raka, melainkan fakta bahwa tidak ada satupun kereta yang datang ke peron itu sejak semalam. Dan rekaman CCTV menunjukkan tidak ada siapapun yang turun di sana.